Gar tadi bilang 10 tahun yang lalu kita diskusi di sini. Kita diskusi hal yang paling sederhana. Saat itu belum ada tokoh guru yang ketika terjadi sesuatu itu jadi rujukan. 10 tahun yang lalu. Bung Iqbal ya sudah terkenal, tapi belum terkenal sekarang. Kita diskusi waktu itu. Kita harus munculkan orang, kita harus munculkan tokoh sehingga ketika bicara tentang media maka orang itu bisa jadi rujukan. Apa fungsinya ketika kita mempunyai tokoh? Maka ketika kita melakukan aksi atau yang lain-lain, kita bisa mencontohkan isu dulu, sesuatu yang sulit dulu itu. Tapi dengan berbagai hal dan segala macam akhirnya itu kita bisa realisasikan. Nah hari ini kita coba akan lakukan, akan diskusi dalam hari ini dan besok kita mengapain dengan media. Saya memulai sesuatu itu dengan fakta betapa luar biasa media sosial. Hari ini saya bicara di Indonesia. Hari ini di Indonesia ada 161 juta pengguna media sosial di Indonesia. 161 juta artinya lebih dari penduduk Indonesia kan 270 berapa lah. Lebih dari 60% penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Kemudian saya belum bicara guru, ini bicara masyarakat dulu. Kemudian yang kedua, berapa sih rata-rata orang Indonesia menggunakan media sosial? Rata-rata orang Indonesia menggunakan media sosial 3,5 jam. Artinya dalam kehidupan kita punya waktu 24 jam. 24 jam itu 8 jam untuk tidur, kemudian 8 jam untuk sosialisasi atau kerja, 3,5 jam itu menggunakan media sosial. Artinya apa? Hari ini perannya luar biasa. Kalau ditanya benda apa yang terakhir lepas dari badan kita, apa ya? Oke, ya. Iya kan? Kita mau tidur, apa terakhir yang kita iniin? Yang lepas dari badan kita? Ya ini. Benda apa yang paling pertama ketika kita bangun tidur kita sentuh? Handphone lagi. Itu fakta yang ada. Kemudian yang kedua, bagaimana media sosial diburu. Saya sering bilang betapa hari ini perjuangan buruh itu banyak terbantu. Tadi Bung sampaikan, ada kasus di Medan, ada kasus di Subang, ada kasus di Medan, Subang, satu lagi Indomart. Itu semua semua itu atas support media. Lantas ketika perjuangan kita menggunakan media sosial, situasi hari ini media sosial ditambah lagi ke depan dalam tahun-tahun ini kita akan beralih dari 4G menjadi 5G. Kecepatan datanya kemudian nggak paham. Dari 10 menjadi berapa? 100. Gila itu loh, 10 kali lipat. Sekarang aja 4G ini luar biasa, apalagi besok. Bermedia sosial udah beda lagi. Besok kan pakai metaverse, kemudian automatic reality kalau nggak salah. Kalau hari ini kita masih pakai Zoom aja udah dianggap keren banget, besok kuno. Besok nggak ada apa-apanya. Besok interaksi kita lebih kepada virtual. Mungkin nggak? Sangat mungkin sama seperti kita dulu bicara. Rasanya nggak mungkin apa yang terjadi di Amerika hari ini kita tahu. Apa yang terjadi di Rusia hari ini kita dalam detik yang sama kita tahu. 10 tahun yang lalu kita nggak berpikir itu. Hari ini fakta. Dengan WA kemanapun di seluruh dunia kita bisa kontak, kita bisa berkabar. Nah kemudian bagaimana di SPMI? Tadi secara makro, secara mikro. Di SPMI ada beberapa catatan yang mungkin bisa menjadi diskusi. Apa catatan? Yang pertama, peran media ada ini ya. Ini yang sederhana aja. Peran media sudah diakui lah luar biasa. Tapi dari media yang ada, ini goal kita, ini kan goal bicara dulu. Saya merangkum dari Presiden, saya merangkum dari AH dan yang lain-lain. Hari ini kan guru demoralisasi, betul ya? Apa itu demoralisasi? Emetan. Presiden sampaikan dari 20 ribu yang hadir ternyata hanya 200. Saya nggak bicara tentang agenda mental atau yang lain-lain. Saya bicara tentang kekinian. Siapapun atau fakta yang ada, siapapun guru, kalau aksi kalah, yang ada apa? Ini, itu pasti. Apa yang kita lakukan hari ini orang aksi lebih kepada ikut instruksi, bukan dari
hari ini tuh. Aksi dengan PP 78 kita kalah segala macam. Lantas apa hubungan media sosial dengan demoralisasi? Bung, saya mencatat dalam minggu-minggu ini atau bisa dibilang dalam bulan-bulan ini kita sebetulnya ada 2 kemenangan. Itu yang saya catat. Di tempat lain itu pasti banyak. Apa itu 2 kemenangan? Apapun ketika bicara 2002, di situ ada peran buruh, di situ ada peran SPMI, di situ ada peran media yang luar biasa. Dan bicara 2022 besok mereka akan revisi itu kan. Ada kemenangan. Pertanyaannya adalah ketika proses kita jalanin, kita mendapatkan kemenangan, apa yang kita bisa gunakan dari kemenangan ini untuk gerakan buruh? Gak ada. Yang kedua, saya nggak bicara jauh-jauh lah. Saya bicara yang kedua adalah PT Puji Presisi, tahu nggak kemarin? Di Bekasi, tahu Puji Presisi? Puji Presisi itu kemenangan telak. 14 orang yang ter-PHK, ini contoh gampang aja. 14 orang yang ter-PHK kembali bekerja setelah dilakukan aksi. Lantas, apa hubungannya Puji Presisi dengan Kepmen 22 dengan buruh? Kita lupa hari ini kita lupa mempertontonkan atau merayakanlah atau mengabarkan keberhasilan. Kenapa mengabarkan keberhasilan itu penting? Kenapa kita bisa mempertontonkan keberhasilan itu penting? Ini sederhana. Proses PT Puji Presisi itu dimulai dengan media, kemudian teman-teman aksi dan yang lain-lain. Setelah itu aksi kemudian berhasil. Kenapa catatan saya adalah keberhasilan ini penting? Dengan keberhasilan maka akan muncul. Karena ketika bicara aksi itu kan bukannya organisasi. Aksi itu ada personal. Saya ingat banget di Bekasi gerakan tutup pabrik, gerakan gerbek pabrik tidak dimulai dengan yang besar dulu, dimulai dari yang kecil. Saya selalu tunjuk logam pertama, betul Pak ya? PT apa dulu saya lupa tuh. Indo Alum. Logam hanya ngirim surat, kemudian setelah ngirim surat dia minta besok dilaksanakan negosiasi atau berunding. Kemudian elektronik ngirim surat dia nggak nunggu besok, tapi hari ini berunding. AI nggak ngirim surat, minta hari ini berunding. Ada tahapan. Karena apa? Ketika di sini menang, orang akan butuh. Orang akan selalu apa? Ketika kemenangan itu ada, orang tahu bahwa kasus Puji Presisi ada menang. Yang pertama, ini yang susah adalah munculnya rasa percaya diri bahwa kita bisa menang. Itu yang mahal. Serangan 1 Maret mempertontonkan kita bisa. Hari ini Ukraina dengan coba lihat dari pantauan media. Ukraina dengan Soviet, ada pesawat Soviet ditembak, nggak tahu benar atau enggak, dipertontonkan bahwa Ukraina telah berhasil menembak pesawat. Dibalas lagi, Kiev sudah dikuasai mayoritas oleh Soviet. Itu kan bukan kepercayaan diri. Coba kalau yang ada adalah kalah lagi, Ukraina menyerah, segala macam, selesai. Ini butuh. Siapa yang bisa ini semua? Yang bisa itu yang di media. Artinya dengan mempertontonkan keberhasilan yang muncul rasa percaya diri. Karena hari ini kan percaya diri. Ya aksi, segala macam.
kekalahan. Jadi momentumnya banyak banget. Kita itu banyak loh, banyak kemenangan. Indomaret juga menang tadi atau yang lain-lain. Tapi pengemasan dalam bentuk media kita belum sampai tataran itu. Kita lebih pada salah nggak? Nggak salah. Ketika aksi kita lebih pada perencanaan, ajakin orang, waktunya aksi, saat aksi dikirimkan. Tapi pasca aksi dengan kemenangan atau apa itu bisa. Saya bilang tadi tentang saya diskusi juga tentang campaign 22. Dalam kacamata politik, orang nggak ngapa-ngapain aja itu diakui. Nggak melakukan sesuatu, tuh karena gua. Nggak ini segala macam, tuh karena gua. Hari ini ketika bicara 222 itu clear, kita itu totalitas. Nah tentang tadi diskusi ada kerah putih bergerak segala macam itu bagian dari proses, bagian dari proses. Jadi ini. Yang kedua saya nggak runut. Yang kedua apa sih yang harus kita benahi? Struktur di kita. Struktur dalam bentuk apa? Punya bayangan ini struktur di kita ini. Ini bayangan. Nanti diskusi ininya gimana? Ketika ada ini kan berita berseliweran. PUK ada berita, nasional ada berita, daerah ada berita. Yuk ada, banyak banget. Kita bicara hari ini ya, bisa dilihat di sisi guru. Kita hari ini bicara tentang gak ada mental kegiatan dan segala macam. Berita-berita ini saya nggak tahu apakah kita sudah masuk dalam tim teknya. Jadi kita mau bawa kemana nih kita? Kita main di guru itu enak loh. Karena kalau kita sudah trendsetternya, kita mau bawa kemana isu kita? Kecuali kalau kita mau main di isu-isu yang nasional, isu yang segala macam kan banyak pemainnya. Isu di guru kita lebih enak. Kita bicara udah tahu minyak atau yang lain-lain lah. Dari tim ini misal kita sepakati minggu ini kita akan bawa persoalan minyak misal. Kemudian tim ini akan diskusi beritanya, angel berita kita mau gimana ini. Setelah itu bisa di sini ada tim kreatif. Tim kreatif. Masuk tim kreatif itu outputnya apa? Outputnya bisa video 1 detik. 1 detik, 1 menit. Ini sekarang efektif. Video 1 menit itu efektif. Itu bisa dipasang di WA kan? Bisa segala macam. Orang sekarang udah mulai malas baca. Orang sekarang itu trennya hari ini baca itu udah ketinggalan. Ada berita udah nggak segala macam, begitu muncul berita tren dengan narasi yang tepat, berita segala macam itu langsung masuk. Hari ini ketika bicara ini semua, apakah nanti dikonfirmasi ke perangkat organisasi atau yang lain, baru di sini akan di-share dengan yang ada. Persoalan kita hari itu di sini nih persoalan. Apa itu? Nge-share. Kita punya anggota berapa ribu? 200.000. Kita pernah kasus apa dari training topik? Pernah training topik? Apa kita training topik? Lompat jadi training topik. Syarat training topik di Twitter berapa? Kemarin waktu penembakan itu cuma 2.000 kalau nggak salah. Apa berapa? Terus kasusnya kemarin segala macam. Apa nggak mungkin kita dengan 2.000 hashtag nyari 2.000 hashtag gitu? Kalau ini bisa kita create terus, itu bakal trending topik terus. Tentang trending topik fungsinya apa, teman-teman sudah bisa paham. Lantas persoalannya memang di kita itu males buat nge-share. Padahal 3 kasus yang pernah sampaikan keberhasilannya salah satunya dengan media sosial. Kalau kita tahu dengan media sosial efektif, yang perjuangan aksi penting, tapi kita dorong perjuangan media sosial karena yang paling nyaman, yang paling nggak beresiko, yang paling segala macam kan media sosial. Yang lain kan beresiko. Nah pola yang saya lakukan, bukan pola yang saya lakukan, pola yang saya tawarkan adalah kita kan bicara hari ini persoalannya adalah persoalan hari ini buruh atau struktur malas share. Benar ya? Iya kan? Ya. Malas share. Ini kan persoalan. Nah bicara malas share, apa ini yang kita ingin? Yang kita ini dari bahan diskusi. Apa yang kita lakukan? Kalau saya sederhana, sekarang saya dimanapun kalau ngomong pasti saya selipin tuh nge-share. Syukur-syukur kita punya ini apa namanya lah, kan ada juga ada MSA
ada Jasmep. Kalau di guru apa namanya terserah. Artinya Jasmep itu orang yang memang kita punya orang berita apapun dia share aja berita apapun. Nah ini semua Bu Iden, ini harus ada satu orang nih yang melototin. Di kita kan banyak tuh dua orang lah kerjanya ngapain dari pagi datang ke DPP sampai sore di depan komputer aja dia training apa nulis segala macam share aja dia. Malah baru satu orang pegang 10 satu orang tuh ini DPP punya berapa? Nah terus itu punya berapa? Iya satu orang biasa loh pegang 20-30 akun. Satu orang bisa pegang 100 akun juga biasa. Memang kalau gitu. Di kita punya berapa akun? Satu paling kan? Jadi artinya 10 akun tuh yang beda-beda, tapi operatornya satu. Dia mau main apa nih? Kalau di media bisa banyak punya 10 aja seorang atau 5 akun deh, 5 akun. Nanti cara kerjanya kita akan diskusikan, gampang lah cara kerjanya. Yang penting biasakan. Jadi mulai struktur segala macam. Karena kayak gini tuh biasa keset itu harus begini terus di SPP itu dorong terus saja. Lama-lama luar biasa. Lama-lama kegiatan apa kita doktrin. Nanti saya nggak ada memang kita doktrin. Udah loh ada berita apapun. Yang ketiga yang harus kita tadi kita adalah akun SPMI atau medsos kita itu bagaimana? Saya tadi cek IG kita, media berjualan IG kita itu yang resmi atau apa? SPMI punya berapa follower? Luar biasa. Kita punya berapa? Ya, 11. Saya sampai hari ini masih suka bingung SPMI, media perjuangan dan yang lain-lain. Mungkin nggak kita sarungi. Kita diskusi. Ya. Jadi kita jangan ada yang media ini. Syukur-syukur bahasanya sama. Kalau media perjuangan melihat sisi minyak dari sisi A, melihat ini media itu juga. Dan bisa saja. Kalau kita klik SPMI itu ratusan loh. Ratusan. Yang ujungnya SPMI Bekasi, SPMI segala macam biarin dia eksis. Tapi bicara SPMI-nya, orang yang pakai grup SPMI, fanpage SPMI, apa segala macam di inbox aja, delete, gitu. Tutup, supaya orang nggak bingung. Karena begitu orang pasti tanya hari ini, pasti tanya SPMI. Begitu ditanya, SPMI. Nah itu yang mana? Yang kita jadikan dasar. Di fanpage-nya itu, di Twitter-nya itu, di YouTube-nya itu, ada suara buruh, ada segala macam, itu pelengkap. Tapi harus ada media resminya kita itu yang mana? Kita mau bikin media lain, boleh. Tapi akan selalu media yang lain itu followernya kita. Kita mau bikin suara buruh, boleh. 100 boleh. Tapi di antara 100 itu harus ada rujukan mana media kita itu. Ofisialnya kita itu yang mana? Banyak lah saya lihat di YouTube segala macam. Kalau kita udah punya apa? Kita punya seragam ini enak. Ya. Jadi saya nggak akan berpanjang kata hanya pada persoalan yang pertama. Persoalan kita ada pertama, bagaimana kita bentuk cyber army-nya kita. Namanya diskusiin deh. Namanya apa? Kalau itu udah ada, orang itu punya pegangan. Misal PUK PTA, ada loh PUK sampai dia bisa ikut 3.000. Terus ada lagi PUK yang aktif banget. Dia bisa 4 ribuan atau berapa ribuan Sanwa misal. Dari mana? Batam. Ada nggak di sini? Itu perwakilannya juga. Dari Batamnya atau dari itunya? Dari Batam. Batamnya. Itu anak aktif banget tuh. Dia beritanya nggak perlu datang. Mungkin dia lihat di Bekasi lagi ada demo, dia screenshot gitu. Tim nasionalnya kita, ya kayak gitu, itu terus. Jadi satu, apa nama cyber army-nya kita? Kalau itu udah ada, mulailah. Jasmep dulu 212 itu kan peran media sosial gila loh. Yang bikin masa terbesar yang aksi itu salah satunya. Kemarin hari ini kan Jasmep sama ini udah mulai pada ini nih. Tahun depan
pada munculan lagi tuh. Tahun depan sekarang nggak kelihatan nih. Tahun depan masih pada munculan lagi. Karena medianya kayak gitu. Yang kedua tadi pola strukturnya kayak gini-gini nih. Timnya gimana? Masuk ke kreasi, masuk ke momentum, nge-share. Kita persoalan di sini mah gampang. Tim kreasi kita hari ini keren-keren. Hari ini gambarnya bagus-bagus, pesannya nyampe. Hari ini saya nggak tahu siapa. Dulu kan kita buat ini aja susah dia. Banyak dulu. Hari ini udah keren-keren. Cuma hari ini udah keren, ini udah oke, ini momentumnya dapat. Nah dari sini ke bawah sehingga bisa menjadi berita. Ya saran saya adalah selain pasukan yang kita punya, struktur juga diomongin terus, di Rapim omongin, di Puscam omongin, saya di acara Musnik saya omongin. Nanti acara lagi misalnya pelatihan tingkat PUK saya hadir, saya omongin, baru saja ngomong. Tagline saya apa? Ininya, nih, ada teman-teman mikir apa? Selemah-lemahnya perjuangan, nge-share. Iya kan? Selemah-lemahnya perjuangan, bukan doa. Enggak ngerti itu ya. Paling lemah kan paling ya aksi kita harus capek-capek. Kemudian apa lagi kita? Solidaritas kita harus capek-capek. Ini kan selemah-lemah itu Pak. Ini share itu kan selemahnya. Kalau itu udah ada dalam jiwa semua anggota SPMI, apa yang nggak mungkin? Kita tiap bulan kita bikin tren itu tuh. Iya, tiap bulan itu langsung berita apa, tiap bulan aja. Kita bulan ini kita menulis apa nih? Hah? Ya bulan ini, misalnya minggu ini atau sampai minggu ini, kasusnya adalah apa? Misal minyaknya langka, harga minyaknya naik, kok buruh perkebunan upahnya nggak naik? Padahal CPO juga kan di mana-mana, kita ambil dari sisi itu. Terus lagi misalnya kita bicara pemilihan presiden, kita ambil dari sisi kita akan berdampak apa. Besok lagi ada berita apa lagi, kita ambil dari sisi kita semua.